Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tipe manusia di dalam kehidupan ini. Tipe yang pertama adalah tipe manusia yang menendang dan mencengkram. Tipe manusia yang pertama ini adalah tipe manusia yang suka melawan aliran kehidupan. Tipe yang kedua adalah tipe manusia yang sudah bisa menyatu dan mengalirkan dirinya ke dalam kehidupan itu sendiri. Dia sudah terbebas dari menendang dan mencengkram. Tipe yang kedua inilah tipe manusia yang sudah memperoleh kedamaian. Tipe manusia yang pertama, yang masih melawan kehidupan, yang masih menendang dan mencengkram, adalah tipe manusia yang masih dihantui oleh penderitaan. Ada tipe manusia yang ketiga. Tipe yang ketiga ini bukan sekedar sudah tidak menendang, sudah tidak mencengkram, tapi dia sudah betul-betul bisa bersahabat dengan yang negatif. Dia juga bisa bersahabat dengan yang positif. Dan lebih dari itu, dia sudah bisa mengolah semua yang negatif dan yang positif menjadi bahan-bahan pertumbuhan untuk jiwanya, dan pada akhirnya dia memperoleh pencerahan. Tipe manusia yang ketiga ini bukan sekedar damai, tetapi dia sudah bisa mendamaikan orang lain. Bukan sekedar terang, tapi dia sudah bisa memberikan terang pada orang lain, dan senantiasa bercahaya dimanapun. Dan yang terpancar dari dirinya adalah sifat kasih dan sayang. Karena dia telah mampu mewakili Allah, mewakili sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah yang paling utama adalah sifat Rahman dan Rahim. Itu sebabnya Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan cinta dan kasih sayang. Dan di dalamnya Quran juga diisi dengan cinta dan kasih sayang. Dan ternyata ketika kita memulai dengan cinta dan kasih sayang, mengisi kehidupan dengan cinta dan kasih sayang, maka akhir kehidupan pun insya Allah cinta dan kasih sayang. Ketika seseorang memulai kehidupannya dengan kemarahan dan kebencian, maka pasti di proses kehidupannya pun dia akan banyak sekali dengan kemarahan dan kebencian, dan akhir kehidupannya pun pasti akan dihantui oleh kemarahan dan kebencian. Kenapa saya berbicara 3 tipe manusia di dalam kehidupan ini? Karena kita penting sekali untuk melakukan suatu muhasabah. Kira-kira kita ini sudah berada di tipe yang mana? Apakah kita masih berada di tipe yang pertama, menendang dan mencengkram? Apa artinya menendang? Setiap yang kita tidak suka pasti kita tendang. Setiap sesuatu yang sangat kita tidak ingin pasti kita tendang. Tapi terhadap yang kita suka, yang kita ingin, pasti kita akan cengkram. Dan jika perlu tidak boleh lagi lepas dari tangan kita. Sepanjang kita masih menendang, mencengkram, sepanjang itu pula kita sebetulnya sedang memelihara penderitaan. Dan itulah yang disebut dengan neraka pada tingkat dunia ini. Dan orang yang berada di level yang pertama ini, ya, cirinya itu senantiasa memiliki kemarahan dan kebencian. Bahkan sering menganggap orang yang di luar dirinya sebagai musuh. Berkaca kepada pernyataan Pak Mario Teguh,
Sebetulnya musuh itu adalah sahabat yang belum jadi katanya. Betul. Ketika kita menganggap orang di luar diri kita sebagai musuh kita akan senantiasa berkompetisi dan merasa orang yang di luar diri kita yang paling berbahaya. Padahal perasaan kita yang menyatakan yang di luar diri kita adalah musuh kita, itu adalah perasaan yang paling berbahaya, dan itu yang kemudian kita selalu saja menderita. Mudah-mudahan kita sudah bisa bersahabat dengan yang negatif, juga sudah bisa bersahabat dengan yang positif, tidak menendang, juga tidak mencengkram. Itulah orang-orang yang sudah damai. Setidak-tidaknya kita sudah bisa menjadi golongan yang kedua. Itu sudah sangat-sangat bahagia dalam kehidupan ini. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa memasuki kelompok yang ketiga. Sudah tidak menendang, sudah tidak mencengkram. Dia sudah damai dengan apa yang ada, dan dia sudah bisa mengolah. Nah, ini sudah tingkatan yang lebih lanjut. Mengolah semua kejadian, baik yang dia sebut negatif maupun yang dia sebut positif, menjadi bahan-bahan pencerahan. Kalau sudah mencapai pencerahan, pasti dia akan senantiasa terang benderang. Kalau sudah terang benderang, insya Allah ya, sampai kapanpun dia akan tetap abadi dalam terang benderang. Hidupnya terang benderang, otomatis nanti dia mengakhiri hidup pun dalam keadaan terang benderang. Nah, alangkah bahagianya ketika orang mengakhiri kehidupan dengan terang benderang. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memasuki kelompok yang ketiga ini, atau termasuk kelompok yang kedua, dan kita bisa membebaskan diri dari kelompok yang pertama, yang suka menendang dan suka mencengkram. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat untayan doa yang indah di dalam Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-192 sampai ayat yang ke-194. Sebelum saya melanjutkan kajian kita, saya ingin menjelaskan dulu pengertian doa. Jadi doa itu bukan permintaan. Doa itu bukan mengatur Tuhan agar Tuhan mengikuti apa yang kita ingin. Ad-doa itu artinya adalah ajakan. Ad-doa artinya adalah undangan. Bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, dia akan malu ketika dia meminta kepada Tuhan dengan cara mengatur Tuhan agar Tuhan mengikuti apa yang dia ingin. Itu sebabnya Ibnu Atta mengatakan, ya, sebaik-baiknya doa adalah memohon apa yang dituntut darimu. Sebaik-baiknya doa adalah memohon kepada Tuhan apa yang dituntut Tuhan dari kita. Apa yang dituntut Tuhan dari kita? Ya tentu saja yang dituntut Tuhan dari kita adalah agar kita bisa menunaikan hak-haknya Tuhan, hak-haknya Allah. Makanya Ibnu Atta mengatakan orang yang sudah dewasa spiritualnya, yang dia minta kepada Allah itu cuma dua. Yang pertama, minta supaya diberi keikhlasan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Yang kedua, minta agar diberi kemampuan untuk menunaikan hak-haknya Allah. Jadi doanya sudah tidak berkutat lagi pada urusan-urusan hawa nafsu. Doanya itu sudah tidak berkutat lagi pada urusan-urusan yang bersifat materi. Tetapi dia sudah melampauinya. Dan bukan berarti dia sudah tidak butuh materi.
tetapi dia juga akan dicukupkan dua-duanya. In tansurullah yansurkum. Jadi doa itu adalah ajakan, doa itu adalah undangan. Jadi berdoa yang paling sopan kepada Allah adalah mengajak Allah, mengundang Allah. Kenapa kita mengajak dan mengundang Allah? Karena kita merasa betapa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali kalau Allah hadir untuk membebaskan segala apa yang sedang kita hadapi. Kita sadar sepenuhnya dengan kekuatan dan kehebatannya Allah. Itu sebabnya dalam ilmu syariat syarat tadorunya doa ya itu harus dimulai dengan hamdalah. Makanya kalau orang disuruh memimpin doa, kalau yang ngerti urutan yang pertama adalah membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsir, kan gitu. Nah, setelah dia itu memanjatkan hamdalah, yang berikutnya adalah salawat. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul dalam hal itu menjadi wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Jadi orang-orang yang iman dan takwa kepada Allah senantiasa menjadikan Rasul sebagai wasilah. Makanya Allah menyatakan ya, Allah menyatakan atiullah wa atiur rasul, ya kan? Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, pernyataan itu penting ya untuk kita ketahui. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an ada suruhan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah kepadaku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Ternyata doa yang paling bagus itu tadarru, penuh rasa hormat dan tersembunyi. Khufyah, khafi, itu doa yang bagus.